Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan rumah warga di Kabupaten Serdang Bedagai rusak akibat angin kencang disertai hujan deras. Propam Polda tengah mengadakan penyelidikan kasus dugaan penganiayaan anggota polisi oleh Kapolres Dairi. Roida Tampu Bolon, pelaku pelemparan air mineral dan sandal ke arah petugas keamanan Presiden diamankan ke rumah sakit jiwa. Roida Tampu Bolon, pelaku pelemparan air mineral dan sandal ke arah petugas keamanan Presiden telah diamankan ke rumah sakit jiwa. Wanita ini juga pernah bermasalah dengan kasus surat kematian palsu. Acara Rembu Kemerdekaan hasil besutan relawan Bobi Nasution di Gedung Serbaguna Deli Serdang berlangsung pada hari Minggu kemarin. Acara tersebut juga dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Selain isi kegiatan yang mengundang perhatian dalam acara tersebut adalah sosok wanita parubaya yang berupaya menerobos pengamanan dan melempar sandal serta air ke arah pengamanan Presiden. Wanita itu bernama Roida Tampu Bolon. Setelah ditelusuri, pada 2021 lalu, Roida disebut mengalami ODGJ. Setelah sempat diamankan, kemudian diserahkan ke Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Roida Tampu Bolon kini berada di Rumah Sakit Jiwa Muhammad Ildrep. Tak hanya masalah Roida dinyatakan orang dengan gangguan jiwa, Roida juga pernah dinyatakan meninggal dunia dengan bukti dari Disduk Capil, surat kematian atas nama Roida Tampu Bolon. Kasus pemalsuan surat kematian tersebut telah dilaporkan ke Polres Samosir, kemudian dimediasi, lantaran pelapor kematian Roida merupakan kerabatnya sendiri. Laporan polisi di Polres Samosir tahun 2019 terkait dengan data kependudukan atau catatan data kependudukan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu sudah meninggal dunia. Itu dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Samosir. Kemudian yang bersangkutan melaporkan ke Polres Samosir dan berproses di Polres Samosir, kita tangani, kemudian diberikan ruang mediasi oleh Polres Samosir dan kasusnya alhamdulillah sudah selesai. Kalau yang terkait dengan kejadian kemarin itu diamankan oleh sejumlah petugas pengamanan dibantu oleh juga relawan dan masyarakat. Yang bersangkutan diajak keluar, kemudian diserahkan kepada pihak keluarganya. Informasi yang saya terima dibawa ke Dinas Sosial dan Dinas Sosial menyerahkan kepada Rumah Sakit Jiwa Medan. Meski sempat rusuh beberapa menit, acara Rembu Kemerdekaan tetap berlangsung dengan baik. Acara tersebut mengundang para pemuda untuk mendapat pemahaman tentang politik di Indonesia. Tuti Alewi Lubis melaporkan dari Kota Medan. Informasi lainnya untuk Anda, Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin divonis 2 bulan dalam kasus kepemilikan satwa dilindungi. Kini terbit rencana perangin-angin juga terlibat beberapa kasus hukum lain. Korupsi penggadaan barang di Kabupaten Langkat dan penemuan kerangkeng manusia di kediamannya. Sidang kasus perkara kepemilikan satwa dilindungi milik Bupati Kabupaten Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin digelar di Pengadilan Negeri Stabat Kabupaten Langkat pada Senin sore. Sidang digelar secara daring dengan posisi terdakwa terbit rencana perangin-angin yang berada di Rutan Cipinang, Jakarta. Sidang kali ini beragendakan pembacaan vonis yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Ledis Meriana Bakara, dan dalam pembacaannya terdakwa divonis 2 bulan kurungan penjara dan denda 50 juta rupiah, serta jika denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan hukuman 1 bulan penjara.
Hakim juga menetapkan barang bukti berupa beberapa hewan dilindungi yang masih hidup, seperti orangutan Sumatera, elang brontok fase terang, burung beo, dan seekor monyet hitam Sulawesi yang sudah diserahkan ke BKSDA untuk dikembalikan ke habitat semula. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa terbit rencana perangin angin 10 bulan penjara. Setelah pembacaan vonis, JPU tidak melakukan upaya banding. Kurungan 2 bulan kan begitu dari tuntutan jaksa itu 10 bulan kurungan. Nah, namun dalam hari ini juga kita akan berpikir-pikir dalam perkara ini apakah memang melakukan hukum itu hukum biasa yaitu banding dan sebagainya. Jaksa juga demikian kan, artinya kita tinggal nunggu putusan lah atau salinan daripada putusan tadi. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, dan mengangkut perniagaan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Terbit rencana perangin angin juga terlibat beberapa kasus hukum lain. Ia dihukum 7,5 tahun penjara atas kasus pengadaan barang di Kabupaten Langkat. Di sisi lain, Terbit juga sedang menjalani kasus lain, yaitu penemuan kerangkeng manusia di kediamannya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut membuka posko etle untuk mengkonfirmasi masyarakat yang menerima surat tilang. Warga berkesempatan menyanggah jika tak terbukti melakukan pelanggaran dan tilang akan dianulir. Ditlantas Polda Sumatera Utara membuka posko etle di Subdit Gakum Ditlantas Polda Sumatera Utara. Posko ini didirikan karena sebelumnya warga banyak yang mengeluh masih bingung dengan proses penebusan pelanggaran tilang. Warga pengguna lalu lintas yang menerima surat tilang di rumah masih bisa mengkonfirmasi dan memberikan sanggahan jika tidak melakukan pelanggaran seperti yang tertera pada surat tilang. Konfirmasi juga dilakukan untuk memastikan bahwa pihak yang tercatat dalam pelanggaran e-tilang tidak salah alamat untuk menghindari pemblokiran STNK. Pembayaran. Nah, itu melalui apa bang pembayarannya? Bank BRI. Nah, cuman kan bayarnya lewat ATM di sini. Oh ATM. Itu udah dilakukan. Udah. Nah, ribet ya bang? Enggak ribet, mudah sekali. Berapa lama tuh? Untuk konfirmasi misalnya keberatan atau merasa tidak melanggar, nanti akan ditunjukkan fotonya, ada dokumentasinya. Begitu. Jadi satu bisa diselesaikan dari tempat bekerja atau dari rumahnya masing-masing tanpa harus hadir. Yang kedua bisa diselesaikan atau dikonfirmasi dulu jika ragu-ragu menuju ke posko etle. Jika memang tidak melakukan pelanggaran, maka petugas dia misalnya keberatan tidak melakukan pelanggaran, maka petugas akan cross check. Ditlantas Polda Sumatera Utara mencatat pelanggaran terbanyak adalah pemotor tidak mengenakan helm dan tidak menggunakan sabuk pengaman untuk kendaraan roda 4. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Kota Medan. Jaksa Agung Muda Pidana Umum mengunjungi situs budaya di Desa Salaon, Tonga-Tonga, Kabupaten Samosir. Dalam kunjungan ini juga untuk mempelajari budaya penyelesaian masalah secara adat yang mengedepankan musyawarah serta tidak diselesaikan melalui jalur hukum. Jaksa Agung Muda Pidana Umum Fadil Zumhana mengunjungi Desa Salaon, Tonga-Tonga, Kabupaten Samosir. Kegiatan kunjungan ini dalam rangka mendukung kearifan lokal budaya Batak di Biu Salaon, Sitolu Hai Horbu dalam penegakan hukum lebih mengedepankan restoratif justice atau penyelesaian masalah yang diselesaikan dengan cara musyawarah tanpa melalui jalur hukum. Salah satu tempat wisata yang dikunjungi yaitu situs budaya Toguan Nagodang. Menurut tokoh adat Biu Salaon Sitolu Hai Horbu, situs budaya Toguan Nagodang dahulu digunakan para raja Biu Salaon sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa warga secara adil dan berkeadilan. Lembaga adat juga menjelaskan tentang penyelesaian sengketa secara adat dengan menampilkan sebuah drama. Bahwa Toguan ini adalah tempat untuk
penyelesaian berbagai masalah oleh Raja Pius Salaun. Dan usianya sudah hampir lebih 200 tahun. Jadi adapun pidana itu adalah motifnya adalah soal sengketa tanah. Budaya masyarakat Toba Samosir dalam hal penegakan hukum yang mendepankan restoratif justice. Karena ini budaya ini begitu tua, kita hanya menghidupkan kembali budaya ini supaya menjadi tradisi kita dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui kearifan lokal, mengedepankan penyelesaian oleh tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan penegak hukum dalam hal ini kejaksaan. Budaya turun-temurun dalam penanganan tindak kejahatan ini termasuk pemberian restoratif justice atau penyelesaian masalah tanpa menempuh jalur hukum diharapkan tetap dijalankan dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.